Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat info, perkenalkan saya Cetvilda Sari dengan NIM 220240022. Sebelum kita cari info, jangan lupa berdoa dulu ya. Sahabat info, di video kali ini kita akan belajar mengenai struktur pasar dalam industri media dan gimana sih peran struktur pasar di kalangan Gen Z dalam industri media. Yuk cari tahu infonya. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa saja sih jenis-jenis dari struktur pasar? Yaitu ada monopoli. Suatu perusahaan dominan mengendalikan sebagian besar pasar media. Seperti dalam beberapa kasus perusahaan media besar yang memiliki jaringan televisi dan platform media digital. Kemudian ada oligopoli, yaitu beberapa perusahaan besar mendominasi pasar seperti dalam industri penyiaran ataupun perusahaan penerbitan surat kabar besar. Kemudian ada persaingan sempurna. Banyak pemain kecil yang bersaing di pasar media, meskipun ini tuh lebih jarang terjadi sih dalam industri media karena biaya yang tinggi dan hambatan masuk yang signifikan. Kemudian ada monopolistik, di mana banyak perusahaan besar yang menawarkan produk yang sedikit berbeda dari biasanya, seperti berbagai jenis saluran televisi ataupun aplikasi berita. Peran struktur pasar yang berstrategi di kalangan Gen Z dalam industri media. Poin pertama yaitu ada ketergantungan pada media sosial. Gen Z sangat bergantung pada platform media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Mereka juga sering menghabiskan waktu untuk menyukai dan berbagi konten, sehingga bisnis harus fokus pada platform yang tepat seperti TikTok dan Instagram tadi, dan juga dapat memudahkan jangkauan untuk di kalangan Gen Z. Poin yang kedua itu ada pengaruh dari influencer, di mana generasi Z lebih percaya pada influencer daripada selebritas tradisional. Karena tuh influencer media sosial dapat membentuk sikap konsumen melalui postingan dan video yang mereka upload ke media sosial. Poin yang ketiga yaitu adalah keaslian dan transparansi, di mana Gen Z menghargai merek yang otentik dan transparan dalam etika serta praktek bisnis. Poin keempat ada personalisasi, di mana Gen Z mengharapkan konten penawaran dan juga pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Mereka tuh menghargai kemampuan untuk mengontrol dan menyesuaikan cara mereka menggunakan produk dan jasa yang memang mereka gunakan. Poin yang kelima ada etika dan tujuan, di mana generasi Z lebih memilih untuk membeli dari perusahaan yang memang real, etis, dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi tuh kayak misalnya produk-produk skincare, kita tuh memilihnya memang yang sudah BPOM. Poin yang keenam ada pemasaran kode QR, di mana Gen Z tuh sekarang akrab kan dengan kode QR dan pastinya nggak asing lagi. Dan pastinya mereka percaya bahwa pemasaran menggunakan kode QR itu lebih berhasil dan modern. Poin yang ketujuh ada konten kreatif dan interaktif, di mana Gen Z ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap konten kreatif dan interaktif di media sosial mereka, di mana seperti interaktivitas, personalisasi, dan transparansi penting dalam pemasaran digital untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Poin yang kedelapan ada kritis dan inklusif. Gen Z adalah generasi yang kritis terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi mereka dan sangat inklusif. Mereka tuh tidak bisa membedakan sesuatu atau seseorang berdasarkan identitas fisik, tapi secara logis.